Anda masih bersama kami dalam Presisi Pagi. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasmaroice memimpin upacara serah terima dan penyerahan jabatan Wakapolrestabes, Kapolsek jajaran dan pelantikan Kasat Res Narkoba Polrestabes Surabaya. Serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan upaya penyegaran untuk meningkatkan kinerja satuan. Upacara serah terima jabatan berlangsung di lapangan A Polrestabes Surabaya, diikuti pejabat utama Polrestabes Surabaya, Kapolsek jajaran Polrestabes Surabaya, serta personel Polrestabes Surabaya. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasmaroice menyampaikan bahwa serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan upaya penyegaran untuk meningkatkan kinerja satuan. Upacara serah terima jabatan juga merupakan jawaban dari tantangan organisasi untuk selalu beradaptasi dengan tantangan tugas yang dihadapi. Jabatan Wakapolrestabes Surabaya yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Muhammad Nur Aziz diserah terimakan kepada AKBP Wimboko yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ponorogo Polda Jawa Timur. Sedangkan AKBP Muhammad Nur Aziz mendapat promosi jabatan menjadi Kabak Watpres RO SDM Polda Jawa Timur. Kasat Res Narkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Daniel Soma Nonasa diserah terimakan kepada Kompol Surya Miftah Irawan. Sedangkan AKBP Daniel Soma Nonasa mendapat promosi jabatan menjadi Kapolres Mojokerto Kota Polda Jawa Timur. Kompol Eko Cipto Mangko yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Sawahan Polrestabes Surabaya kini bertugas sebagai Sespripim Polda Jawa Timur dan jabatan Kapolsek Sawahan Polrestabes Surabaya diemban oleh Kompol Domingos Simenes. Kapolsek Tambak Sari Surabaya yang sebelumnya dijabat oleh Kompol Ari Bayu Aji secara resmi berpindah ke Kompol Imam Solikin, sedangkan jabatan Kapolsek Pakal diserah terimakan kepada Kompol Imade Jatinegara. Kapolsek Tegal Sari yang sebelumnya dijabat oleh Kompol Imam Mustolih diserah terimakan kepada AKP Rizky Santoso, sedangkan jabatan Kapolsek Gubeng resmi dijabat oleh Kompol Eko Sudarmanto. Kompol Tri Sisbiantoro yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Gayungan diserah terimakan kepada Kompol Catur Sulistiantomo, sedangkan Kompol Tri Sisbiantoro mendapat promosi jabatan sebagai Wakapolres Sumeneb Polda Jawa Timur. Kapolsek Sukomanunggal yang sebelumnya dijabat oleh AKP Didik Sulistio diserah terimakan kepada Kompol Zainur Rofik dan AKP Didik Sulistio menduduki jabatan baru sebagai Kapolsek Benowo Polrestabes Surabaya. Seluruh rangkaian upacara serah terima jabatan di lingkungan Polrestabes Surabaya berjalan lancar dan hikmat. Kegiatan ditutup dengan pemberian selamat kepada para pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan. Tim Humas Polrestabes Surabaya melaporkan untuk Polri TV. Polsek Purba Polres Simalungun bersama tim Sigap Tanggap mengevakuasi korban banjir bandang yang menerjang Dusun 2 Binangabolon. Banjir diduga terjadi karena jebolnya bendungan air di Sitalasari, Kelurahan Tigarunggu. Banjir bandang terjadi pada Rabu sore 20 Desember 2023 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Banjir diduga terjadi disebabkan oleh jebolnya bendungan air di Sitalasari, Kelurahan Tigarunggu. Setelah mendapat laporan tentang banjir bandang, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung bergerak cepat memberi arahan kepada personel Polres Simalungun dan personel Polsek Purba, serta tim Satgas Penanganan Bencana Alam untuk segera melakukan evakuasi dan memberikan bantuan pertama yang dibutuhkan oleh warga. Kapolsek Purba AKP Malorop Sinaga mengatakan bahwa banjir bandang telah menghanyutkan 2 rumah, merusak rumah warga, dan mengakibatkan akses jalan terputus. Sebanyak 28 kakak di Dusun 2 Binangabolon yang terdampak banjir telah dievakuasi. Warga di seputaran daripada Dusun Binangabolon untuk sementara diungsikan di rumah penghulu ada berkisar daripada 28 kakak. Tim Humas Polres Simalungun melaporkan untuk Polri TV. Polresta Barelang melaksanakan kegiatan bakti sosial sebagai bagian dari operasi Nusantara Cooling System dan memelihara Kamtibmas menuju Pemilu Damai 2024. 1.000 paket sembako disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Bertempat di lobi Mapolresta Barelang, tim operasi Nusantara Cooling System bersama Polresta Barelang melaksanakan kegiatan bakti sosial pada 14 Desember 2023. Kegiatan bakti sosial dipimpin tim dari Korbinmas Baharkam Polri, yaitu Dirbintipmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol Rudi Syafruddin, didampingi Dirbinmas Polda Kepri Kombes Pol Endro Prasetyo, Wakapolresta Barelang AKBP Syafruddin Semidang Sakti, PJU Polresta Barelang, Aspotmar dan Latamal 4 Batam Kolonel Laut M. Iksan, Kepala Bakamla Batam, Kolonel Laut I. Nyoman Amentia, serta perwakilan instansi lainnya. Kegiatan bakti sosial melibatkan pengemudi ojek online untuk mengantarkan paket bantuan sosial kepada masyarakat. 1.000 paket sembako disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 220 paket langsung diberikan kepada pengemudi ojek online, 90 paket disalurkan menggunakan kendaraan Kodim, 10 paket disalurkan menggunakan sepeda motor Babinsa, 18 paket dibagikan dengan sepeda motor Babin Kamtipmas, dan 682 paket disalurkan oleh Polsek jajaran Polresta Barelang. Menjelang pelaksanaan pemilu 2024, Dirbintipmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol Rudi Syafruddin mengajak seluruh pengemudi ojek online untuk mengirimkan pesan dengan ucapan, "Ayo kita gelorakan pemilu" kepada para pelanggannya. Dirbintipmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol Rudi Syafruddin juga mengingatkan seluruh pihak untuk tidak menyebarkan berita bohong. Kami datang kemari ingin menyampaikan pesan bantuan kepada para rekan-rekan ojol dalam rangka pemilu damai. Di mana rekan-rekan ojek kan punya gadget ya, semua main gadget. Setiap kali ada aplikasi pemesanan, bisa nggak saya nitip pesan? Begitu orderannya tercapai, isinya dibalas, "Ayo kita gaungkan pemilu damai." Bisa? Ayo kita gelorakan pemilu yang indah, pemilu yang sukses untuk aman negeri kita. Jangan kita menyampaikan berita-berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Saya sudah datang kemari bertatap muka dengan rekan-rekan semua. Apabila ada yang tidak pintar bermain gadget, akhirnya memberikan informasi yang tidak valid dan rekan-rekan mendapat sanksi yang saya sangat sedih. Lindungi diri kita, bahagiakan keluarga kita, ayo kita bekerja dengan baik. Kegiatan bakti sosial yang dilakukan sebagai bagian dari operasi Nusantara Cooling System juga mendapat apresiasi dari para pengemudi ojek online. Tim Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.